Shalom bagi kita semua, selamat hari Minggu bagi kita semua. Apa kabarnya? Pasti semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan dan termulialah Engkau Tuhan. Kami sangat bahagia dan kami sangat bersyukur karena pertolongan Tuhan sampai saat ini kami rasakan dan anugerah Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau diberkati lagi melalui sabda-Mu, melalui perenungan firman-Mu. Firman-Mu itu manis seperti madu yang menyegarkan kehidupan kami. Firman-Mu itu seperti pedang yang menusuk, yang memberikan teguran untuk kami lebih baik lagi Tuhan. Biarlah Tuhan kami buka hati dan pikiran kami untuk menerima berkat daripada firman-Mu. Hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu terbatas, tapi hamba percaya oleh pengurapan daripada Allah, kuasa daripada Allah tercurah atas hamba sehingga hamba menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui hamba. Kami siap Tuhan dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 16. Ayat ini sangatlah favorit, sangat terkenal. Kita akan membaca bersama-sama. Garam dunia dan terang dunia. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Ya, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang paling bahagia ialah melakukan kebenaran firman Tuhan itu di kehidupannya sehari-hari. Tema renungan kita bicara tentang tetap bersinar dan asin dalam penantian. Kita sebagai orang percaya bukan hanya sekedar beriman saja kepada Yesus dan juga menerima keselamatan saja. Tapi di mana juga ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita sudah beriman kepada Tuhan, di mana buah daripada pertobatan itu haruslah dirasakan, dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau sampai saat ini kita belum menghasilkan buah sama sekali, berarti pertobatan kita itu perlu dipertanyakan. Karena firman Tuhan katakan apa? Orang yang sudah bertobat pasti menghasilkan buah. Bahkan Tuhan Yesus juga mempertegas bagaimana dalam khotbahnya di bukit di pasal yang kelima ini. Di ayat yang ke-13 sampai 16 ini, bagaimana kehidupan orang-orang percaya itu haruslah menjalankan tugas dan perannya dengan tepat, dengan baik dan benar. Supaya melalui kehidupanmu, nama Tuhan dipermuliakan. Tapi apa yang terjadi saat ini? Banyak orang yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen, mengatakan aku sudah percaya pada Yesus. Tapi banyak juga yang menjadi batu sandungan. Ingat, ketika Tuhan Yesus berkhotbah dari teks ini, Tuhan
menyuruh para murid pada waktu itu, menyuruh para pendengar pada waktu itu, semua kita yang percaya pada Yesus harus menghidupkan firman Tuhan itu. Ketika Tuhan mengatakan kamu adalah garam dan terang dunia, biarlah melalui setiap perbuatan baikmu, melalui kehidupanmu, orang melihat dan orang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Supaya cahayamu dilihat orang. Tuhan tidak ingin kita hanya mengisi pikiran kita dengan hukum Taurat saja, memahaminya tanpa menghidupkannya. Itu omong kosong. Tapi orang yang benar-benar percaya pada Yesus Kristus, ia mengaku Tuhan sebagai juru selamat, maka dia akan menghidupkan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya sehari. Bahkan pengkhotbah yang sangat terkenal Billy Graham katakan bahwa khotbah yang hidup ialah gaya hidupmu, perbuatanmu. Karena banyak orang pandai ngomong tapi tidak sinkron dengan perbuatannya, tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya. Tapi Tuhan dengan jelas mengatakan kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Ini menunjukkan bahwa kita harus melakukan kebenaran di dalam Tuhan. Ketika kita pelajari bahwa ketika Tuhan mengatakan bahwa kamu terang dunia, kamu garam dunia, ini mengajarkan kita bahwa Tuhan memberikan identitas bagi kita. Sebelum kita percaya pada Tuhan Yesus, dulunya kita ini adalah hamba dosa. Kita ini hidup dalam kegelapan. Tapi ketika engkau dipanggil oleh Tuhan, ketika Tuhan menjamah hidupmu, dan engkau mengakui Dia sebagai juru selamat, engkau menjadi warga kerajaan sorga. Dan disitulah Tuhan katakan bahwa kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Itulah identitas kita. Identitas ini adalah identitas yang sangat berharga. Identitas ini bukanlah pendeta yang memberikan namanya, bukan saya yang memberikan, tapi Sang pemilik surga, Sang pemilik dunia ini. Dia berkuasa. Dia langsung mengatakan kamu garam dunia. Dia tidak mengatakan kamu harus menjadi terang, kamu harus menjadi garam. Tidak. Bahkan juga dia katakan kamu bisa menjadi garam, kamu akan menjadi garam, kamu akan menjadi terang. Tidak. Tapi dia katakan kamu adalah terang dunia. Itulah identitas kita. Walaupun engkau sebagai pekerja di karyawan biasa di kantormu, engkau adalah garam dunia. Engkau adalah terang dunia. Engkau sebagai pegawai atau sapam, engkau adalah garam dunia. Engkau adalah terang dunia. Engkau juga sebagai bos di pemerintahan, bos di perusahaan, engkau adalah garam dunia. Engkau adalah terang dunia. Itulah identitasmu yang baru. Kau bukan lagi milik iblis, kau bukan lagi milik hamba dosa, tapi engkau adalah milik Tuhan. Dan identitas yang Tuhan berikan bukan sembarangan. Itu pemberian daripada Tuhan. Dan identitas yang diberikan Tuhan bukan karena prestasimu. Siapa kita? Kita gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Bukan karena kualitas hidup kita. Kita orang berdosa, bros. Tapi Tuhan membenarkan hidupmu, melayakkan engkau
dan memberikan identitasmu yang baru, garam dan terang. Tuhan yakin dan percaya bahwa engkau sanggup menjadi orang yang berkualitas dengan garam dan terang yang kau miliki statusmu. Garam dan terang itu ada yang harus mewarnai kehidupan dunia ini. Ketika Tuhan katakan, kamu garam dunia, kamu terang dunia, terkandunglah di dalamnya buah roh. Kalau kita baca di dalam Galatia 5 di ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Itulah yang terkandung di dalam garam dan terang dunia. Itulah sifat-sifat garam, itulah sifat-sifat terang yang harus kau miliki. Dengan menjadi garam dan terang, Tuhan percaya bahwa kamu dan saya sanggup menjadi orang yang berkualitas di tengah-tengah dunia yang tidak membawa orang semakin baik. Tapi engkau dan saya, garam dan terang dunia, membawa mereka untuk mengenal Tuhan Yesus. Identitas kita itu seperti uang. Bapak Ibu pasti senang gak diberikan uang 100.000? Pasti senang. Misalnya saya remukkan uang itu, saya remuk kayak gini, masih mau gak saya kasih? Pasti mau. Masih bisa disetrika. Saya pijak pun uang itu, pasti tak mau. Itulah identitasmu. Meskipun kau dipijak orang, meskipun engkau direndahkan orang lain, meskipun engkau tidak dianggap orang lain, tapi engkau tetaplah bernilai di mata Tuhan. Karena Tuhan memberikan engkau terang dan garam. Itulah status kita sebagai orang percaya. Itu bukan murahan, itu berharga dan bernilai. Dan juga melalui ini juga kita belajar. Ketika Tuhan mengatakan, engkau adalah terang, engkau adalah garam. Ini mengajarkan kita bahwa hidup kita harus membawa perubahan. Segala sesuatunya pasti punya ciri khas, pasti punya fungsi masing-masing. Misalnya kita ambil salah satu contoh. Motor, fungsinya di mana? Sebagai kendaraan, membantu manusia. Dipakai di mana? Nggak mungkin dipakai di udara, nggak mungkin. Nggak mungkin juga dipakai di laut, nggak mungkin. Pasti sepeda motor itu dipakai di darat. Ciri khasnya dia beroda 2. Demikian juga ketika kita dikatakan sebagai garam dan terang, itu mempunyai ciri khas, mempunyai fungsi yang berbeda. Kita ambil garam, itu sangatlah berfungsi sekali di dalam kehidupan manusia. Di rumah orang tidak ada mungkin tidak ada garam, pasti ada garam. Apa sih fungsi garam? Garam itu berfungsi untuk mengawetkan atau mencegah kebusukan. Pada waktu itu, zaman dulu tidak ada kulkas. Yang sekarang ini ya gampang kita cari, setiap orang udah punya kulkas masing-masing.
supaya tahan masakan ataupun sayur-sayuran dimasukkan kulkas. Pada zaman dulu nggak ada. Untuk mencegah kebusukan, ya digunakanlah garam. Karena pada waktu itu pekerjaan daripada masyarakat orang Israel kebanyakan nelayan. Supaya ikannya ini tetap tahan lama, diberikan garam. Bahkan kalau mereka berburu, dagingnya itu diawetkan supaya tidak busuk. Dan kehidupan orang percaya, ketika Tuhan mengatakan bahwa kamu garam dunia, berarti kita, kehadiran kita mencegah supaya orang tidak mengalami kebusukan rohani. Supaya orang tidak hidup di dalam keberdosaan. Itulah fungsi kita. Supaya engkau dan saya ditugaskan oleh Tuhan membawa orang kembali pada pengenalan akan Tuhan. Itulah fungsimu. Dan juga fungsi garam itu berfungsi memberikan rasa. Sehebat-hebat apapun koki masak, kalau tanpa garam nggak akan enak makanan itu. Makanan itu menjadi hambar, tidak ada rasanya. Jadi kehadiran engkau dan saya, dikatakan Tuhan garam, memberikan rasa bagi orang-orang di sekitarmu. Istilahnya, tidak ada lu, tidak rame. Kehadiran kita memberikan warna baru bagi orang-orang. Kehadiran kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jangan kehadiran kita menjadi batu sandungan. Kehadiran kita tidak dinanti-nantikan, tapi kehadiran kita itu selalu dinanti-nantikan banyak orang. Kalau kita tidak ada di situ, mereka merasa ada yang kurang. Jangan kehadiran kita, aduh, dia ini bikin sesak saja. Jangan begitu. Kamu garam mengenakan. Dunia ini mengajarkan orang-orang untuk menjauhi Tuhan. Dunia ini mengajarkan supaya orang tidak lagi beribadah. Kehadiranmu membawa mereka untuk semakin cinta pada Tuhan. Membawa mereka pada pertobatan. Dan garam mempengaruhi keadaan. Yang tadi tidak asin menjadi asin. Kamu pun kehadirannya mempengaruhi kehidupan orang lain. Itulah fungsi. Selanjutnya, garam itu berfungsi untuk menyembuhkan luka. Mungkin orang-orang zaman dulu, kalau dia sakit kutu air, tidak ada obat zaman dulu kutu air, obat kutu air, salep, entah kaki tiga, entah kal panas, belum ada zaman dulu. Orang-orang tua dulu, untuk menyembuhkannya, mereka mencampurkan garam dan memasukkan kakinya ke air itu supaya sembuh. Dan engkau dan saya juga berfungsi membersihkan dan menyembuhkan orang-orang yang mengalami kekecewaan, mengalami sakit hati. Kau hadir membersihkan luka yang ada di dalam hati mereka, supaya mereka tidak hidup dalam kebinasaan. Kamu sebagai penyembuh bagi orang lain. Kamu sebagai obat bagi orang lain. Betapa indahnya ketika Tuhan katakan kamu garam dunia. Dan kita lihat juga fungsi daripada terang. Fungsi terang itu untuk dilihat. Kalau firman Tuhan katakan tadi,
terang itu ditaruh di atas supaya dilihat. Engkau dan saya dikatakan terang supaya orang melihat Tuhan di dalam dirimu. Oleh sebab itulah engkau hidup bukan untuk dirimu sendiri. Ketika engkau sudah diselamatkan, engkau juga harus bisa dilihat orang lain melalui perbuatan baik, melalui tindakanmu, melalui perkataanmu. Jadi perkataan-perkataan yang kau keluarkan adalah perkataan-perkataan yang memberkati orang lain, bukan perkataan-perkataan yang menyakiti. Ketika engkau dibilang terang, maka perkataan-perkataan yang kau lontarkan adalah perkataan yang memberikan semangat baru bagi orang lain. Perkataan-perkataan yang kau berikan kepada orang lain, perkataan yang memberikan harapan yang baru. Itulah fungsi daripada terang. Dan selanjutnya, fungsi garam, fungsi terang itu untuk sebagai pembimbing, penuntun. Ada seorang buta yang tinggal di desa. Pada waktu itu tidak ada namanya lampu jalan. Jadi bapak ini ingin keluar ke warung dan membeli sesuatu. Dia siapkan, dia hidupkan lampu, dia bawa tongkatnya. Setiap dalam perjalanan, orang-orang melihat dia dan menertawakan dia. Karena dia buta, apa gunanya dia buta, dia gak bisa melihat kok bawa lampu. Diketawai sepanjang jalan. Dan akhirnya, waktu di pertengahan jalan, ia bertemu dengan seorang pemuda. Lalu pemuda ini mengatakan, Bapak tua gila, engkau buta. Tapi apa fungsinya lampu bagimu? Engkau tak bisa melihat. Dengan lembut orang buta ini berkata, memang saya buta. Tapi dengan saya membawa lampu ini, orang bisa dari jarak jauh orang bisa melihat saya. Dan juga orang juga mungkin bisa melihat batu-batu dan menghindar dari batu-batu besar supaya tidak jatuh. Engkau juga hadir di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Mungkin orang mengatakan, dia orang Kristen tidak ada gunanya. Mungkin engkau dan saya tidak dipandang. Mungkin engkau dan saya diremehkan. Mungkin engkau dan saya berada di tempat suatu minoritas. Kita sebagai minoritas. Enggak usah malu, enggak perlu kita merasa minder. Kamu adalah terang. Mereka dengan sadarnya sendirinya nanti akan melihat terangmu itu, manfaat daripada terangmu itu. Engkau sebagai pembimbing mereka, membawa mereka, dan juga terang itu sebagai peringatan. Tahu lampu merah kan? Semua tahu lampu merah, pasti tahulah. Merah fungsinya apa, hijau fungsinya apa. Ketika Tuhan mengatakan engkau sebagai terang, berarti Tuhan bertujuan menghadirkan engkau di tengah-tengah dunia untuk sebagai peringatan kepada orang lain. Ketika orang ingin berbuat dosa, engkau hadir di tengah-tengah itu, menegur mereka, menasehati mereka, supaya mereka tidak hidup di dalam kebinasaan. Engkau memperingati mereka. Sekalipun dia pernah mengecewakanmu, sekalipun dia pernah menyakitimu, tetapi ketika dia hidup dalam dosa, engkau harus menegur dia dengan kasih Kristus. Itulah fungsi terang. Kalau kita lihat, fungsi terang dan garam sangat bermanfaat bagi kehidupan banyak orang. Ketika Tuhan memberikan gelar kita, status kita sebagai anak-anak terang dan garam, berarti Tuhan juga menaruh potensi di dalam diri kita.
menaruh bakat talenta di dalam diri kita. Kita lihat garam, minimal berapa banyak fungsinya, tapi kita ambil beberapa saja. Engkau juga, ketika Tuhan memberikan identitas garam dan terang, Tuhan sudah memperlengkapimu. Dan Tuhan percaya bahwa kau sanggup menjadi orang berkualitas. Dan Tuhan percaya bahwa engkau mampu membawa mereka untuk mengenal siapa Yesus. Mungkin ada berkata, aku tidak pintar. Aku bukanlah bos. Aku tidak memiliki yang begitu spektakuler dalam diriku atau superstar dalam diriku. No. Tuhan mau kita memakai kita dengan talenta masing-masing. Kita belajar dari seorang murid Tuhan Yesus. Dia tidak begitu superstar kok. Dia tidak begitu bintang. Yaitu Andreas. Siapa pertama kali membawa Petrus mengenal Yesus? Andreas. Ketika Petrus menjadi percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan, Andreas diajak enggak selalu berada dengan Tuhan Yesus ketika berdoa? Tidak. Siapa murid kesayangan Tuhan Yesus dikasihi? Petrus dan Yohanes. Apakah Andreas? Bukan berarti itu Andreas dibenci Tuhan. Tidak, Tuhan kasih juga. Andreas tidak begitu spektakuler seperti Petrus, tapi siapa yang membawa dia? Bagaimana dampak daripada Andreas? Membuat Petrus mengenal Tuhan, dan waktu dia bertobat, dia berkhotbah, banyak orang mengenal Tuhan. Mungkin hari ini engkau menganggap, aku biasa-biasa saja. Aku tidak ada apa-apanya. Janganlah. Tetaplah pancarkan terangmu. Tetaplah engkau menjadi garam. Asinkan. Dan bagaimana cara kita untuk bisa tetap menjaga terang kita dan asin kita? Yang pertama kita belajar harus tetap hidup di dalam kemurnian. Garam itu dilihat putih bersih. Engkau pun dan saya harus selalu menjaga kemurnian hatimu, ketulusan hatimu, kejujuran hatimu. Kita menjadi terang dan garam bukan supaya orang lain melihat kita kelihatan keren, atau kita supaya kita diberkati. No. Kita menjadi garam dan terang supaya orang lain diberkati. Tuhan memanggil kita menjadi terang dan garam. Itulah fungsinya, supaya orang lain diberkati melalui kehidupanmu. Oleh sebab itulah engkau dan saya harus selalu menjaga kemurnian hatimu. Bukan supaya aku dikenal, tidak. Tapi biarlah melalui kehidupanku orang mengenal Yesus Kristus. Dan bagaimana kita supaya tetap terang dan asin? Hidup di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang akan selalu mengontrolmu. Firman Tuhan inilah yang akan memberikanmu hikmat. Ketika engkau berada di tengah-tengah dunia yang rusak ini, ketika engkau berada di tengah-tengah yang gelap ini, ketika engkau melekat dengan Tuhan, maka terangmu tetap bersinar, maka engkau akan tetap asin kalau kau melekat dengan firman Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang akan menuntunmu, Tuhan sendiri yang akan membuat engkau tetap bersinar. Bahkan dengan firman Tuhan, engkau mengalahkan kegelapan itu. Yang selanjutnya, hidup selalu dalam pimpinan Roh Kudus. Ingat, menjadi terang dan garam harus selalu dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau kita melihat bagaimana contoh Yusuf,
Yusuf berada di keluarganya, mengalami perlakuan yang tidak baik. Apakah Yusuf menantang Tuhan? Tidak, tapi dia tetap mau mengikuti Tuhan. Dia tetap mau menjadi berkat. Ketika dia dijual, Yusuf tidak menyalahkan Tuhan. Bahkan waktu dia berada di rumah Potifar, dia dihina. Tetap Yusuf dalam pimpinan Tuhan, pimpin Roh Kudus. Ketika di penjara, dia tetap dalam pimpin Roh Kudus. Akhirnya Yusuf sampai menjadi orang nomor 2 di Mesir. Orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kemana saja Tuhan bawa, ia mau dan taat lakukan. Hidup kita itu seperti lilin, di mana lilin itu dibakar bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Bahkan dia mengorbankan tubuhnya untuk banyak orang. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia mengorbankan perasaannya, mengorbankan waktunya, mengorbankan segala-segalanya supaya apa? Orang lain mengalami perubahan. Dan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang tidak egois dalam dirinya. Supaya engkau tetap terang dan asin, maulah dipimpin oleh Roh Kudus. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur dan kemuliaan bagi Tuhan yang mengajarkan kami Tuhan untuk kami selalu hidup dalam terang-Mu, hidup dalam kasih-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami menjadi anak-anak yang terang dan mengasingkan dunia ini yang penuh dengan kebusukan ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap taat dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah Tuhan kami boleh menghidupkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Tuhan tidak akan pernah berhenti berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.